Nah, kemudian kita akan uji reliabilitasnya lagi ya guys ya. Masuk ke analisis, kemudian scale, kemudian reliabilitas analis. Nah, B1 sampai B8 ini dipindahin ya guys ya. Ini dipindahin. Totalnya itu nggak usah ya guys ya. Jadi ininya aja yang dimasukin, BE nya ini aja sampai 8. Nah, ini udah kan, terus nah 1 sampai 8 ini udah tuh, 1 2 3. Iya, masuk ya statistik, kemudian dicentang item sama skill, kemudian continue. Oke, nah ini ya guys ya yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini dia ya guys ya hasil dari uji reliabilitas, analisis reliabilitasnya guys ya. Nah, B1, B2, B3, B sampai 8. Nah, uji reliabilitas ini berdasarkan data yang diberikan terdapat 8 item ya guys ya. Ada B1 sampai B8 yang diukur pada 173 partisipan. Nah, untuk menguji reliabilitas data yang dilakukan analisis reliabilitas ini dengan cara menggunakan Cronbotch atau alpha dengan dalam data ini. Cronbotch atau Cronbotch alpha yang dihasilkan dalam 0,85 yang menunjukkan bahwa reliabilitas data tergolong cukup baik. Nah, selanjutnya yang diberikan nilai-nilai mean, standard deviation dan n dari masing-masing item. Item ini hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana partisipan menilai setiap item. Selain itu diberikan juga skala statistik, yaitu nilai mean, variance, standard deviation, dan jumlah item dalam skala ini. Nah, skala ini terdiri dari 8 item ya, dan skor totalnya bervariasi antara 8 sampai hingga 40. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tergolong reliable karena nilai Cronbotch alpha yang dihasilkan cukup tinggi. Selain itu, item-item pada skala juga tergolong homogen dengan nilai mean dan standar deviation yang relatif stabil dan tidak terlalu bervariasi antara item. Namun, perlu diingat bahwa analisis reliabilitas hanya mengukur reliabilitas internal dari alat-alat ukur tersebut dan tidak mengukur validitas alat ukur secara keseluruhan ya guys ya. Nah, kemudian itu kita pindahin lagi ya yang ini. Nah, kita pindahin. Nah, kemudian kita masukin lagi BT ya. Nah, totalnya ini nggak usah dimasukin ya guys ya. BT 1 sampai 4. BT 1 sampai 4. Nah, kemudian statistik. Nah, oh iya, ini item sama skillnya langsung di itu ya guys ya, langsung dicentang. Continue, kemudian oke. Nah, ini dia nih hasilnya ya guys ya. Nah, baiklah, menjelaskan tentang nilai uji validitas BT 1 sampai 4 ini. Nah, berdasarkan data yang diberikan terdapat 4 item ya guys ya. Ada BT 1 sampai BT 4 yang diukur pada 173 partisipan. Untuk menguji reliabilitas data, dilakukan analisis reliabilitas dengan menggunakan Cronbotch alpha dalam data ini. Cronbotch alpha yang dihasilkan adalah 0,820 yang menunjukkan bahwa reliabilitas data tergolong cukup baik. Nah, selanjutnya diberikan nilai-nilai mean, standard deviation dan n ya, n dari masing-masing item. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana partisipan nilai setiap item. Selain itu diberikan juga skala statistik, yaitu nilai mean, variansi, standard deviation, dan jumlah item dalam skala. Skala ini terdiri dari 4 item dan skor totalnya bervariasi antara 4 hingga 20.
Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tergolong reliable karena nilai Cronenberg alpha yang dihasilkan cukup tinggi. Namun perlu diingat bahwa karena hanya dapat 4 item ini, maka hasil hasilnya cukup tinggi. Namun perlu diingatkan bahwa kalau dapat 4 item, maka hasil ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh skala yang terdiri dari lebih banyak item. Selain itu, karena hanya terdapat satu skala, maka tidak ada basis perbandingan dengan skala lainnya dalam hal maka tidak ada basis perbandingan dengan skala lainnya dalam hal reliabilitas. Nah, baiklah, selanjutnya kita uji data BA-nya lagi ya. BA2 ini dipindahin ke sini. BA3, BA4. Nah, totalnya ini nggak usah dimasukin ya guys ya. Kemudian, ini total BA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian statistik, kemudian item sama skill-nya dicentang, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini ya guys ya, hasil data BA 1-6 yang kita uji validitasnya guys ya, data ujinya. Nah, berdasarkan case processing summary yang diberikan, terdapat 173 kasus yang valid dan tidak ada kasus yang dikecualikan dalam analisis data. Substitution deletion dilakukan berdasarkan semua variabel dalam prosedur. Nah, selanjutnya nilai reliabilitas data dapat diinterpretasikan menggunakan Cronenberg alpha yang didapatkan sebesar 861. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa data memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik, yaitu di atas batas minimum 7 yang biasanya digunakan sebagai standar yang dapat diterima dalam pengujian reliabilitas ya guys ya. Nah, kemudian item statistik menunjukkan nilai-nilai rata-rata standar deviasi dan jumlah kasus untuk setiap item. Ada 6 item yang diberikan dalam data, yaitu BA1 sampai BA6. Semua nilai rata-rata item berada di atas nilai 2,0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memberikan skor yang agak tinggi untuk setiap item. Selain itu juga standar deviasi untuk setiap item relatif rendah, yang menunjukkan bahwa respons pada setiap item relatif konsisten. Nah, terakhir scale statistik menunjukkan nilai rata-rata varian standar deviasi dan jumlah item untuk seluruh skala. Nilai rata-rata skala adalah 1790. Nah, dengan varian sebesar 2908 dan standar deviasi sebesar 457,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden memberikan skor yang agak tinggi pada skala yang diberikan. Semua item dianggap saling terkait dan mempunyai korelasi yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konstruk yang sama atau serupa ya guys ya. Selanjutnya data BA ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya data BL-nya lagi ini ya. Nah, data BA-nya ini kita pindahkan. Kemudian BL1 ini seperti biasa kita pindahkan ke kanan. Sama ya, total BL-nya nggak usah dimasukin. Terus item scale udah dicentang, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini ya hasil data BL 1-4-nya. Bisa dilihat kan. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, dapat diinterpretasikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 173 kasus
yaitu sampel, yang semuanya diperlakukan dengan valid. Tidaklah data yang dikecualikan atau dikeluarkan. Prosedur yang digunakan dalam analisis ini ialah Least Deletion, yang berarti bahwa kasus ini yang hilang pada satu atau lebih variabel dihapus dari analisis. Untuk mengukur realitas data digunakan Cohn-Bouchard alpha yang dapat menghasilkan nilai antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Dalam kasus ini nilai Cohn-Bouchard alpha sebesar 0,867 yang menunjukkan bahwa data memiliki reliabilitas yang baik. Selain itu, dilaporkan pula statistik item yang menunjukkan rata-rata standar deviasi dan jumlah kasus untuk setiap item atau variabel yang digunakan dalam analisis terakhir. Terdapat juga statistik skala yang mencakup data varian, standar deviasi, dan jumlah item dalam skala yang digunakan. Dalam hal ini, skala terdiri dari 4 item dengan rata-rata 11, 45, dan standar deviasi 30,130. Thank you.